sambil saya rekam ya. Jadi nanti kita bisa share buat yang nggak bisa join. Oke, ini di materi pra PSIS ini nanti nggak akan jauh beda dengan yang akan diujikan di soal utamanya gitu ya. Materinya juga sama, cuma mungkin beda kasusnya aja gitu ya. Oke, yang di soal yang pertama ini gimana, ada yang belum mengerti nggak tentang ini? Tentang operator dasar logika di JavaScript. Kok enggak ya, saya sambil jelasin aja. Di sini kan ada 5 lebih besar dari 3 dan 5 lebih kecil dari 9. Ini teh ada operator logika di sini atau perbandingan ya. Dimana jika ini sesuai atau true dan ini true, maka nilainya true ya, karena ini pakai dan yang NN ini. Nah, kalau yang ini juga sama, dia pakai N juga. Karena di sini true dan true, dan ini true juga, kebetulan semuanya true, jadi hasilnya true gitu. Nah, jadi pemisahnya tuh di sini yang operator ini phi atau or gitu ya. Jadi kalau yang pakai N ini dia digabung pernyataannya, hasilnya gitu ya, sama yang ini juga digabung. Dimana kalau pakai operator or ini, kalau salah satu benar maka jawabannya akan benar gitu. Dan yang ini kenapa dia false? Di sini dua-duanya false. 5 lebih kecil dari 3 itu false, dan ini juga 10 dibandingkan dengan 10 yang ada kutipnya. Ini berbeda ya tipe datanya. Kemudian yang ini juga 7 lebih besar dari 8. Ini salah juga. Jadi dua-duanya false. Nah, kalau yang ini true, false. Nah, ini mungkin barangkali ada yang belum mengerti. Jadi kalau di sini true, ini anggaplah hasilnya sudah ada gitu ya. Jadi tidak perlu ada perbandingan. Jadi kalau ini true dan false, di sini kan operatornya N ya. Jadi kalau operatornya N itu ada satu aja yang false, maka nggak akan jadi true gitu. Nah, kayak yang ini ya. Jadi hasil yang ini, yang 2N ini dibandingkan gitu ya dengan operator phi ini atau or. Dimana di sini walaupun ini false, tapi yang ininya true gitu ya. Kalau negasi false atau tanda seru false, berarti kebalikannya. Di sini juga kebetulan benar ya. Jadi true dan false, maka jawabannya adalah true. Yang ini juga salah, karena ini dibandingkan dua-duanya ya. Berarti kedua nilainya itu harus true. Di sini juga salah ini. 7 lebih kecil sama dengan 5 itu juga false. 10 lebih besar dari ini udah jelas salah ya. Pokoknya kalau udah pakai operator N ini ada satu aja yang false, sudah kita gak perlu membandingkan yang setelahnya karena jawabannya pasti false. Kalau yang ini, nah ini kebetulan pakai kurung juga. Jadi yang dibandingkan adalah operan, namanya operan ya. Nilai yang sebelah kiri dan kanan tuh, ini operan 1, dia hasilnya itu true. Dan ini juga true. Ini ada operator pembandingannya ya, N. Nah, kalau yang ini, ada yang bisa jawab gak kenapa ini dua pernyataan ini benar atau dua program ini benar? Ada yang bisa jawab yang ini? Halo? Soalnya harus ada yang kecil sama harus ada hasil yang besar kan? Ah ya, betul. Ini suara siapa ya? Jasmine, Pak. Oh, Jasmine. Selamat bergabung, Jasmine.
Nah ini ya betul. Di sini kan diminta ada buat cetak kecil dan besarnya ya. Ini juga kebetulan yang ketiga jawaban ini nggak ada buat salah satunya, jadi cuma satu aja. Maksudnya nggak dua-duanya gitu ya. Yang gini-gini mah mungkin ngerti ya. Atau kita langsung aja ya. Coba ada yang mau ditanyakan nggak terkait materi-materi yang di PSAS? Agra tuh Agra. Yang belum ngerti di mana Agra? Masih aman, Pak. Aman. Nggak, ini dari semuanya ya. Udah ngerjain ini kan ya? Insya Allah, Pak. Berapa? Oke. Ada Runa nggak? Tadi itu ada yang nanyain tentang mana ya? Nah ini nih. Tentang error gitu ya. Apa yang terjadi kalau program ini dijalankan gitu ya. Kenapa hasilnya pada line 1 yang sini, yang console log X nanti muncul 10, dan kenapa di line 2 reference error? Ada yang bisa jawab nggak? Beda ininya ya, Pak. Itu satu var, satunya lagi lab ya. Ah ya betul. Ini berhubungan dengan yang namanya block scope ya. Kalau kalian masih ingat. Ya jadi kalau dalam block scope itu ada dua deklarasi variabel yang mendukung black block scope, let sama cons. Jadi kalau ini sambil saya udah install belum ya ininya? Apa namanya itu Node.js. Nah, jadi kalau kita coba bikin yang sama, ada let, misalkan let x sama dengan 10, terus dibungkus dengan kayak gini, kita panggil console log nah ini reference error karena si variabel x nya ini pakai let di dalam blok ya. Jadi kalau kita panggil seperti ini nggak bisa karena si x nya ini dibungkus dalam blok gitu, kecuali kalau pakai par. Ini juga ada ya tentang par ini sini sih. Jadi kalau pakai par ini bisa karena par itu variabel global. Di sini ada soal tentang itu nggak salah. Variabel global. Nah ini ya, variabel yang dideklarasikan dengan par memiliki block scope. Itu salah karena kalau par itu dia variabel global. Nah yang ini nih, variabel global dapat diakses di mana saja. Itu par ya maksudnya nih. Ini untuk par. Sementara kalau let dan cons, misalkan kita ganti lagi dengan cons ya. Nah ini akan kok bisa ya? Harusnya nggak bisa. Oh udah full, ada yang mau join. Maksimalnya 25 ya. Maksimalnya 25 ya ini Discord. Ya nggak apa sih lah, nanti kita rekam aja ya. Oke, yang lain. Nah ini operator ternary ya. Operator ternary. Ini penulisannya kita coba pakai Visual Studio Code aja. Nah, misalkan
ada for pakai apa aja ya, for f ya, atau gini aja deh, 5 lebih kecil dari 3, tanda tanya. Jadi kalau benar console log benar, kalau salah console log false. Salah. Nah, ini script JS. Nah, ini muncul salah. Ya? Gimana? Maaf, itu streamingnya masih ngeliatin website. Bapak lagi nyoba di Node.js. Oh iya. Si ke website ya. Kalau gini bisa nggak? Oh, screen. Enggak, itu jadi pause. Oh iya. Oke, sorry. Ntar share screen-nya ganti ya. Share screen-nya yang aplikasi tuh ya. Screen satu aja. Nah, muncul nggak? Sekarang udah. Ini kan Pak. Oh, oke. Oh, tadi soalnya di share screen-nya lewat aplikasi ya, nggak screen. Oke, kita lanjut, nggak apa-apa lah. Nah, ini berhubungan dengan operator ternary ya. Nah, nanti akan ada soal-soal seperti ini tentang operator ternary. Mungkin di sini baru dikit, nanti ada sedikit yang matching juga ya. Kalau kalian lihat di apa namanya tuh, oke, saya ambil buka kisi-kisi tentang operator ternary ini. Kisi-kisi, nah ini operator ternary katanya ya. Nah, ini menentukan jawaban yang sesuai tentang operator ternary dalam JavaScript. Menentukan jawaban yang sesuai operator ternary dalam JavaScript berdasarkan kode program. Jadi nanti akan ada 2 soal tentang ini. Yang pertama ini hal-hal teorinya tentang operator ternary. Jadi nanti kalian pelajarin. Kemudian soal yang lainnya adalah soal tentang ada contoh operator ternary gitu ya. Kemudian menentukan jawabannya gitu ya, berdasarkan kode yang diberikan. Hasilnya apa gitu ya. Nah, kayak ini sebetulnya mirip kayak ini, cuman nanti jadi soal matching gitu ya. Anggaplah 2 soal ini digabung jadi 1 soal gitu, cuman pilihan jawabannya tidak sebanyak ini. Nah, di sini ada operator ini ya, namanya tuh apa ya, negasi lah atau kebalikan ya. Kayak misalkan di sini saya ganti ini jadi false dan di sini n, ini true. Ini hasilnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Hasilnya benar atau salah? Kalau kayak gini. Benar, Pak. Benar ya. Oke, ini benar. Jadi kalau ada kayak gini, ini berarti kebalikan. Contohnya kayak gini. Selain yang ini mah terlalu gampang. Misalkan ada tipe data yang berbeda, kayak misalkan 6 string dibandingkan dengan 6 biasa. Sekarang hasilnya apa nih?
bukan, Pak. Coba. Ini benar. Jadi ini kebalikan dari sama dengan 3 gini. Kalau sama dengannya 3 gini kan false ya. Tapi kalau pakai tanda seru kayak gini, jadi kalau tipe datanya tidak sama akan bernilai true. Ini kayak di soal nih. Nah ini. True jika nilai atau tipe datanya tidak sama. Nah, jadi ini sebetulnya kebalikan yang sama dengannya 3. Tapi kalau sama dengannya 1, ini berarti kebalikan yang sama dengannya ada 2. Jadi kalau kayak gini hasilnya akan salah. Karena ini sama ini kan true ya. Kalau sama dengannya 2 tuh ini hasilnya akan true. Atau ini saya hapus dulu deh biar nggak bingung. Nah ini tipe datanya tuh berbeda. Tapi kan sama dengannya ada 2. Kalau sama dengannya ada 2, tipe datanya tidak dianggap lah. Teranawan. Tapi kalau sama dengannya ada 3, itu dianggap salah. Karena tipe datanya berbeda. Tapi kalau ada soal atau sebuah program seperti ini, atau saya duplikat ya, jadi ini kebalikannya dari yang bawah atau ke atas gini. Nah ini gini, ini membandingkan 6 string dan 6 biasa, itu hasilnya akan salah karena tipe datanya berbeda. Tapi kalau ada tanda seru kayak gini, itu jadi kebalikannya, jadi benar gitu ya. Jadi kalian nanti kalau ada program seperti ini, cari tahu hasil yang seperti ini. Misalkan hasilnya salah, berarti kalau pakai ini jawabannya kebalikannya benar. Gitu. Kemudian ini kurang lebih gampang lah yang ini mah ya. Yang kurang lebih besar dari dan lebih kecil dari. Coba di sini tuh siapa aja ya. Ini ada Shopee. Shopee yang mana nih? Shopee Amira, Shopee Indriana. Atau coba Yang ini Sophie Amira, Pak. Oh, Shopee Amira. Oke, Shopee Amira. Ya, di sini kan ada parse plot dan parse in ya. Bedanya apa menurut kamu? Bentar, Pak. Tadi gimana? Perbedaan parse plot dan parse in. Tampil nggak yang ini ya? Iya, cuma Oh, agak buram ya. Tapi tahu kan ya, kita pernah pakai itu. Ada parse in sama parse plot. aku cuma lupa, Pak. Lupa, oke. Di sini ada yang masih ingat bagaimana penggunaan parse plot dan parse in? Kalau yang parse in itu buat integral doang bukan, Pak? Ya betul. Kalau parse plot? Parse plot mah bisa apa aja gitu. Ya betul. Jadi sebetulnya si JavaScript ini kalau kita bikin sebuah angka ya, bilangan, itu nggak ada bilangan pecahan atau bilangan bulat. Jadi dia langsung pecahan aja gitu. Jadi kita kita buat sebuah angka misalkan di sini. Nah kayak ini. Maksudnya sorry, nggak ada bilangan bulat. Sebetulnya itu diubah jadi itu defaultnya tuh bilangan pecahan sebetulnya.
Nah, cuman kalau kita pakai parse in itu bisa buat jadi bilangan ya integer gitu ya, bilangan bulat. Cuman kan penggunaannya si parse in dan parse float tuh kalau kita kayak mau nginputkan sesuatu lewat prompt, kayak let a parse float misalkan prompt. Nah, ini masukkan angka. Nah, kalau nggak pakai parse float soalnya nanti inputannya itu hasilnya jadi string gitu ya. Nah, kita ubah pakai ini, pakai parse float supaya dia jadi sebuah angka atau pecahan ya. Jadi secara defaultnya kalau kita kayak misalkan di Node.js ini kita bikin sebuah angka 13, ini sebetulnya bilangan floating atau sebetulnya kalau di JavaScript, tapi nggak masalah lah, kita nggak, walaupun kalian tahu juga tidak jadi masalah sama ngoding gitu ya, karena JavaScript itu mendukung dynamic type, nggak kayak C++. Saya nggak salah nggak ya di sini C++ ya, misalkan tes, tapi ngedukung ini ya, walaupun harus diinstal dulu kan, karena harus pakai integer dulu, tipe datanya apa sekalian isi kan, kalau di kayak di bahasa pemrograman C gini. Nah, kalau di JavaScript itu nggak perlu. Ketika kalian bikin sebuah angka atau misalkan yang let a ini 10, itu udah otomatis ya. Oke, kita balik lagi ke materi ya, takutnya jadi makin bingung. Nah, ini penggunaan switch case ya. Untuk penggunaan switch case ini nanti juga ada satu soal tentang ini. Yang perlu kalian ingat adalah bagian awal switch case itu pakai kata switch. Kemudian di sini case-nya saya gedein ya. Nah, ini. Kalau yang let day mah ini deklarasi di awal aja, jadi kita ngimputin langsung di codingannya. Jadi ingat-ingat urutannya, switch dulu, kemudian case-nya, terakhir di paut. Jadi ini mirip if else ya, ini if-nya, kemudian ini else-nya. Jadi selain jawaban ini, maka di paut yang akan dijalankan. Misalkan kalian pilih angka selain 1 sampai 7, nanti akan muncul invalid day. Kayak gitu. Kalau yang switch case. Oke. Nanti akan ada soal-soal seperti ini yang ordering lagi. Jadi ingat aja urutan-urutannya. Nah, nanti juga yang ini ya. Akan ada lagi model nested for ini atau for bersarang ini. Nah, ini kalian nanti coba-coba bagaimana membuat nested for gitu ya. Mungkin segitiganya dibalikin, cobain logika programnya seperti apa gitu kan, nanti dicobain. Oke, 1-2 lagi lah. Nah, ini tentang penggunaan inner HTML. Kalau inner HTML nanti gak ada soal buat nebak kesalahan atau apa ya, nanti soalnya mirip di pra. Jadi kalau inner HTML nanti kalian fill in the blank lagi. Mana ya di sini teh? Nah, yang ini. Jadi ingat-ingat kalau kalian buat inner HTML, dokumen objek model ya kayak inner HTML sih ya. Apa aja gitu yang diperlukan? Yang diperlukan adalah dokumen get element by apa gitu ya. Cuma kita seringnya pakai ID. Nah, kayak di sini kan pakai ID. Jadi coba saya bikin ya. Kita pakai ini kosongan ya. Nah, misalkan di sini kita bikin sebuah script. Jadi pada umumnya kalau
JavaScript itu kita bikin codingannya itu di paling bawah script, di paling bawah body gitu ya, sebelum body penutup. Di sini nanti HTML-nya bisa juga sebetulnya dalam head ya, cuman penggunaannya berbeda. Kalau dalam head biasanya buat manggil sesuatu lah, kayak kita mau manggil library dari internet gitu ya. Nah, kalau kita bikin kode JavaScript internal atau eksternal, itu ditaruhnya di sini supaya nanti yang dijalankan terakhir adalah JavaScript-nya. Karena inputan-inputan itu kan biasanya dari HTML ya. Misalkan kita punya input di sini, kita pakai number misalkan. Nah, ID-nya angka. Nah, misalkan di sini JavaScript-nya. Jadi kita pakai ini aja, dokumen get element. Kebetulan pakai by ID. Aduh, kenapa ya? Connection problem.